Selanjutnya saya tanya Telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang rumit dan berliku, kasus kopi beracun yang menewaskan Wayan Mirna dengan tersangka pelaku Jessica Wongso kini telah memasuki babak baru. Kasus ini sejak Rabu 15 Juni sudah mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya kerap diwarnai polemik yang banyak menyedot perhatian publik dan negara, mulai dari penetapan tersangka, pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi, hingga penuntasan berkas perkara di tingkat kejaksaan. Maka tak heran jika sejumlah kalangan banyak menyebut-nyebut kasus pembunuhan kopi beracun ini seperti kisah roman kriminal yang penuh misteri, drama, dan hal-hal yang tak terduga. Salah satu contoh yang banyak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para pemerhati hukum Indonesia adalah soal adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia untuk tidak menghukum tersangka Jessica Wongso dengan vonis hukuman mati. Perjanjian ini dibuat saat penyidik Polri meminta bantuan pemerintah Australia untuk memberikan akses guna memperoleh bukti-bukti pendukung dan rekam jejak Jessica yang dapat menguatkan dugaan penyidik bahwa Jessica lah orang yang membunuh Wayan Mirna. Pasalnya, keduanya diketahui pernah tinggal dan bersahabat di negara Kangguru itu selama beberapa tahun. Tentu, uluran tangan dari pemerintah Australia itu tidak gratis. Australia, negara yang tidak menganut atau bahkan pemerintahnya anti hukuman mati itu mengajukan syarat yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia, yakni pemerintah Indonesia tidak boleh menghukum Jessica dengan hukuman mati jika seandainya Jessica divonis bersalah oleh pengadilan. Dan sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyetujui syarat yang diajukan Australia tersebut. Namun dalam sidang perdana atas kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Jessica dalam perkara ini dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang diancam hukuman maksimal berupa hukuman mati. Kini pertanyaan besar yang muncul, apakah yang akan terjadi sekiranya ternyata hakim memutuskan Jessica bersalah dan memberinya hukuman maksimal berupa hukuman mati? Padahal pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada pemerintah Australia untuk tidak menghukum Jessica dengan vonis hukuman mati jika Jessica nantinya terbukti bersalah. Lantas, akankah perjanjian ini akan berpotensi mengganggu independensi hakim untuk tidak menghukum Jessica dengan hukuman maksimal lantaran catatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas kasus ini? Lalu, pantaskah tindakan pemerintah Indonesia yang memberikan komitmen tentang putusan pengadilan kepada pemerintahan asing sebelum proses peradilan berlangsung atau sebelum vonis dijatuhkan oleh hakim yang selayaknya bersikap independen? Tidakkah ini bisa disebut sebagai bentuk intervensi atas kedaulatan hukum negara? Berbagai polemik yang menyertai jalannya penuntasan kasus kopi beracun dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso hingga kini masih banyak menyita perhatian publik. Di masa peradilan yang kini masih berlangsung, beberapa isu kembali bermunculan. Di antaranya soal benarkah Jessica pembunuh Mirna dan apakah pengadilan bisa memberikannya hukuman maksimal jika nanti dinyatakan terbukti bersalah. Pemirsa, untuk membahas masalah ini, kini telah hadir di studio kami pakar hukum pidana dari UPH, Bapak Jamin Ginting, dan kami juga akan mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS melalui nomor telepon 0811-8333-5551 dan layanan telepon 021-529-00311. Saya akan langsung menyapa Pak Jamin. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Jamin, kalau kita cermati mengenai sidang perdana Jessica Kumala Wongso kemarin sudah menyita begitu banyak perhatian publik. Kita sudah tahu ada dakwaan terhadap Jessica yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Bagaimana catatan Anda terhadap ini, Pak? Kalau kita lihat persidangan kemarin itu ya, artinya pasal yang diterapkan sudah kita duga sebelumnya, yaitu pasal hukuman mati. Nah, hukuman mati ini tentu harus dibuktikan bahwasanya ada rencana daripada Jessica untuk
menghukum atau untuk memasukkan benda tertentu untuk membunuh almarhum Mirna. Nah, pertanyaannya adalah apa sih motifnya si Jessica sehingga memiliki keinginan untuk membunuh Mirna? Nah, dari mana arsenik yang dari mana didapatkan alat untuk membunuh tersebut yang dimasukkan di kopi tersebut? Nah, kalau dalam pasal 340 pembunuhan berencana itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan alat yang digunakan itu didapat dari mana, dibeli dari mana, siapa yang menyerahkan kepada dia kalau yang dia tidak membelikan langsung. Nah, ini harus benar-benar ditemukan oleh hakim. Yang kedua adalah apakah dia orang yang benar-benar memasukkan alat tersebut sehingga benda beracun tersebut diminum dan orang tersebut mati. Nah, dari beberapa CCTV yang ditunjukkan memang ada pergerakan tubuh yang menunjukkan dia memasukkan, tetapi apa yang dimasukkan kan tidak kelihatan. Apakah dia sedang mengocok kopi ataukah dia sedang memasukkan. Jadi CCTV itu yang satu-satunya sebagai alat bukti yang bisa menunjukkan gerak tubuhnya untuk memasukkan suatu benda, itu tidak menunjukkan ada alat tertentu yang notabene yang benar-benar yakin itu adalah benda yang digunakan untuk membunuh yang beracun itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat bahwasannya Jessica ini banyak sekali alat-alat bukti yang dibuktikan adalah scientific evidence. Jadi hasil dari pengamatan daripada ahli gerak, ahli wajah, ahli kimia. Ini merupakan bukti yang menurut saya sampai sekarang di Indonesia itu cukup lemah. Tapi karena apa? Pertama, orang yang ahli tersebut ataupun hasil lab tersebut kredibilitasnya di Indonesia kurang dipercayain orang. Ya, jadi dianggap hasil itu apakah representasi daripada benar-benar hasil atau ada pesanan-pesanan tertentu untuk suatu tindakan ini. Nah, itu. Yang berikutnya lagi, apakah hasil tersebut benar-benar akurat dan dimengerti bahwasanya itu ada kaitannya kaitan dengan pembunuhannya. Nah, jadi nanti kalau dilihat scientific evidence itu sangat lemah karena hanya sebagai bukti surat dan petunjuk bagi hakim untuk mengaitkan suatu perkara dengan perkara lain. Tapi secara nyata-nyata adalah benda itu dia yang dapatkan dan dia yang gunakan dan dia yang masukkan, dan ada bukti saksi yang melihat sendiri, mendengar dan mengalami, itu sangat lemah. Nah, makanya saya kira tadi ini suatu hal yang perlu sangat kuat bagi jaksa dan hakim untuk menilai apakah benar-benar orang ini pelakunya. Tadi saya dengar sekilas waktu pengantar pertama, ada bukti yang diberikan pemerintah Australia ke Indonesia dengan catatan katanya Mirna tidak boleh dihukum mati. Saya kira ini suatu pernyataan yang mengintervensi pengadilan. Kalau di Amerika ini sudah sama dengan contempt of court. Baik, Pak Jamin, kita akan kemudian bahas mengenai perjanjian antara Indonesia dan Australia nanti ya lagi. Tapi kemudian saya ingin tanyakan dulu Pak Jamin, apakah kemudian ini berarti bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak cukup kuat dan kemudian akan membuat nanti hasil akhirnya tidak akan mungkin mencapai hukuman maksimal? Sudah bisa kita simpulkan seperti itu? Begini, kalau kita telusuri kasus dari pertama, itu P18, P19 itu adalah mohon petunjuk hakim, petunjuk jaksa terhadap penyidik itu sudah bolak-balik 4 kali. Ini menunjukkan bahwa waktu penyidik memberikan berkas dan memberikan bukti dan gelar perkara di jaksa penuntut umum, jaksa merasa kurang cukup bukti dan itu dilakukan 4 kali. Bolak-balik ya? Bolak-balik. Ini menunjukkan sebenarnya bahwasannya kasus ini sangat rumit bagi penyidik dan pembuktiannya sangat susah karena sampai jaksa tidak mau menyatakan berkas ini lengkap karena mereka khawatir kalau lengkap nanti mereka masukkan ke pengadilan, mereka tidak cukup argumentasi untuk membuktikan seorang Jessica itu bersalah, sehingga sampai 4 kali bolak-balik. Nah, terakhir waktu penahanannya akan habis, ada informasi mereka dapat bukti yang sangat signifikan yang mempengaruhi suatu putusan hakim nantinya, lalu dinyatakanlah P21. Nah, dari rangkaian ini tentunya saya lihat bahwasanya jaksa belum mempunyai suatu
kepercayaan diri bahwasannya ini akan cukup kuat. Tetapi karena terakhir ada bukti yang saya tidak dan kita tidak tahu bukti apa itu, sehingga jaksa menyatakan cukup dan bisa diajukan, dan kemarin langsung ada dakwaan Pak dibuat. Jiman, yang bukti yang kuat itu yang dimaksudkan oleh keinginan jaksa itu yang seperti apa sih sebetulnya? Nah, kalau tadi saya sudah katakan saksi sudah tidak ada melihat secara langsung, mendengar dan mengalami. Lalu CCTV juga sangat kabur dan tidak bisa menjelaskan bahwasanya dia memasukkan benda yang dimaksud. Ya. Lalu kita lihat itu apa namanya, racun itu yang dimasukkan itu didapat dari mana, siapa yang beli. Nah, saya berasumsi bahwasannya bukti yang kuat yang dimaksud adalah keterangan dari Australia bahwasanya mungkin ya Mirna pernah menggunakan arsenik di Australia, tetapi tidak untuk membunuh, atau Mirna punya kaitan dengan pembelian arsenik dari Australia. Sehingga dapat dikaitkan bahwasannya Mirna lah yang Jessica lah yang Jessica lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Kalau itu data itu dapat di Australia itu maka udah cukup kuat tuh ya. Kalau sampai Jessica bisa dibuktikan pernah membeli arsenik, lalu dia itu menunjukkan ada kaitannya, tetapi tidak mutlak, tapi ada kaitan bahwasannya kalau dia membeli arsenik itu, membeli racun itu, nah jadi bisa dinyatakan juga dia memiliki pembuktian cukup kuat untuk menyatakan dia adalah pelakunya. Baik, Pak Jamin dari tim kuasa hukum kemarin sempat menyatakan bahwa keberatan dengan berbagai bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang dikatakan ternyata cukup lemah, dan dikatakan bahwa ada beberapa bukti yang disampaikan, yaitu kegiatan Jessica pada saat di Australia, dan itu dinyatakan tidak masuk dalam tidak berkaitan langsung dengan pembunuhan yang terjadi ini. Itu kemudian terjadi antara lain mengenai kegiatan Jessica di luar negeri, di Australia. Apakah kemudian bukti-bukti kalau hal-hal seperti itu berarti itu juga tidak cukup kuat untuk kemudian menjerat Jessica? Begini, kegiatan, perilaku, perbuatan orang di luar negeri sampai belum ada putusan pengadilan yang menyatakan di luar negeri tersebut orang itu bersalah, kita tidak bisa menjadikan dasar itu sebagai alasan bahwasanya dia mempunyai karakter atau residivis, karena belum dibuktikan. Pelanggaran lalu lintas misalnya? Nah, kalau pelanggaran lalu lintas bisa. Contohnya berarti ada petunjuk, ada indikasi orang ini suka melanggar aturan hukum dan berani melakukan suatu perbuatan yang dilarang di negara manapun. Nah, tetapi itu merupakan petunjuk bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menyatakan orang tersebut punya karakter melanggar hukum. Nah, tapi tidak bisa itu dijadikan dasar bahwasanya karena itulah dia pasti pelakunya. Nah, itu nggak bisa. Itu hanya bagi penyidik, bagi jaksa juga hanya coba membuat keyakinan bagi hakim bahwasanya orang ini karakternya suka melanggar hukum, melanggar lalu lintas, lalu pernah melakukan kriminal tetapi tidak masuk ke pidana karena dimaafkan dan segala macam. Nah, itu cuma sebagai memberi keyakinan hakim saya, tapi bukan alat bukti yang bisa dijadikan dasar untuk dia adalah pelaku. Pak Jamin, lalu kemudian bagaimana Anda mengomentari mengenai perjanjian Indonesia dengan Australia yang disebutkan oleh Menkumham Yasona Lail bahwa pemerintah Australia mengatakan mereka akan memberikan bukti untuk membantu proses persidangan, tapi kemudian meminta agar Jessica ini tidak didakwa dengan hukuman seumur hidup atau mati? Iya, begini, pemerintah dalam melakukan perjanjian bilateral tidak boleh menyangkut tentang perkara yang sedang berlangsung. Jadi kalau untuk mendapatkan alat bukti, mereka mendapatkan alat bukti boleh, tetapi tidak boleh menyatakan bahwasannya kalau nanti kita sudah dapatkan alat bukti tersebut, kita tidak akan menghukum dia setahun, 2 tahun, bahkan hukuman mati. Tidak boleh menghukum orang sebelum pengadilan menghukum. Tapi sudah ada perjanjian tertulisnya itu katanya antara pemerintah Indonesia dengan itu pelanggaran berarti. Oh iya, kalau sampai pemerintah membuat perjanjian tersebut berarti dia sudah melebihi kewenangan daripada hakim dalam memutuskan. Berarti dia sudah mengintervensi daripada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kalau di luar negeri namanya sudah contempt of court atau disebut sebagai intervention government by judicial
lembaga institution. Nah, kalau sampai seperti ini tentu sangat berlebihan ya seorang Menteri Hukum dan HAM mengintervensi pengadilan. Karena Mahkamah Agung aja sebagai lembaga tertinggi daripada hakim-hakim yang meriksa tidak ada komentar. Jadi saya kira janganlah menteri institusi apapun mengomentari kasus yang sedang berjalan, kecuali ya tentu pengacara karena beri kesempatan di media atau jaksa gitu ya. Tapi kalau sedang kasus berjalan ada surat seperti itu dapat kita nyatakan sebagai surat yang mengintervensi kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Tapi kalau melihat dari pihak kepolisian tampaknya mereka sangat membutuhkan data-data tambahan, bukti-bukti baru dari Australia, Pak Jarmin. Ini kan berarti kemudian kan membuat posisi Indonesia lemah juga. Jadi kita terpaksa harus mengikuti permintaan Australia demi mendapatkan bukti-bukti yang dicari itu. Biasanya dalam suatu pemerintah asing itu menghargai hukum yang berlaku di Indonesia dan proses sedang berjalan. Kalau bukti itu didapatkan tapi tidak dengan menyatakan bahwasanya setelah diberikan bukti nanti orang ini jangan sampai dihukum mati ya. Nah, itu tidak boleh. Yang kita hanya boleh penyidik boleh melakukan memohon kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dihubungkan komunikasi dengan negara luar, karena representasi suatu negara Indonesia di luar negeri tentang hukum ada di Departemen Hukum dan HAM, sehingga dia meminta tolong. Tetapi Departemen Hukum dan HAM tidak boleh membuat suatu perjanjian seperti itu, begitu. Karena itu menyalahi ketentuan kewenangan daripada hakim dan penyidik. Jadi saya kira terlalu berlebihan lah kalau ada sampai ada perjanjian yang menyatakan tidak boleh dihukuman mati. Kita sendiri hukuman mati itu di Indonesia memang tidak diterapkan secara nyata-nyata bahwasanya hukum mati. Enggak, itu sulit sekali. Contohnya pembunuhan ya, 340. Hukuman mati ini yang saya lihat rata-rata dilakukan terhadap orang yang melakukan lebih hukuman mati, pembunuhan lebih korbannya lebih dari satu. Beberapa orang gitu ya, banyak sudah sering dilakukan dan berulang-ulang. Dia residivis. Kedua, hukuman mati itu diterapkan terhadap orang yang menghukum secara sadis, ya. Bisa mutilasi dan segala macam, itu hukuman mati. Jadi atau teroris ya. Tetapi kalau kasus seperti ini kan sudah nyata-nyata ya. Artinya sebagai seorang pakar pidana saya menyatakan tidak mungkin kasus seperti ini sampai ada hukuman mati. Ya, paling tinggi seumur hidup itu pun sudah maksimum saya kira. Jadi sudah yakin dong. Jadi jangan sampai ada statement Menteri Hukum dan HAM mengatakan kita punya perjanjian tidak boleh dihukuman mati sehingga kita dapatkan gitu. Ya saya kira sudah terlalu berlebihan. Oke, baik. Pak Jamin, kita lanjutkan lagi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.